Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 44. Jadi kalau kita perhatikan di sini soalnya, dua buah bilangan jumlahnya 16. Hasil kali dua bilangan tersebut akan mencapai maksimum jika salah satu bilangannya sama dengan. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari nilai dari satu bilangan, gitu ya. Oke, berarti di sini kita mau cari nilai dari satu bilangan itu berapa sih, gitu. Oke, langsung aja di sini biar lebih paham gitu ya. Coba kita lihat petunjuknya dulu. Nah, di sini petunjuk pada soal ada dua buah bilangan yang jumlahnya 16. Nah, di sini biar lebih mudah, aku coba misalkan bilangan yang pertama adalah A dan atau X deh. X, dan bilangan yang kedua adalah Y. Jadi kita nggak tahu nih berapa nilai X dan Y-nya gitu ya. Jadi kita misalkan aja seperti itu, yang dimana jumlahnya 16. Nah, berarti X tambah Y sama dengan 16. Lalu di sini hasil kali dua bilangan tersebut akan mencapai maksimum. Nah, maksudnya maksimum itu gimana sih? Berarti gini, tadi kan bilangan pertama X, bilangan kedua Y. Nah, kalau dia kita kalikan, berarti kan X kali Y atau XY. Nah, kita kan nggak tahu berapa X dan Y-nya tuh kan. Nah, berarti karena dia akan mencapai maksimum, berarti apa? Dia itu memiliki nilai yang paling besar atau gede banget gitu dibandingkan kemungkinan yang lain. Jadi nilai X-nya ini banyak kemungkinan yang terjadi gitu, karena kita nggak tahu berapa nilai X dan Y-nya. Nah, karena dia maksimum berarti dia akan mencapai nilai yang paling besar. Nah, gitu. Berarti X-nya di sini akan maksimum. Nah, gitu. Nah, yang ditanyakan adalah salah satu bilangannya. Berarti kalau nggak X atau Y yang ditanyakan. Nah, gitu ya. Jadi ini petunjuk pada soal. Jadi aku udah tulis seperti ini. Jadi X tambah Y sama dengan 16. X-nya akan maksimum jika salah satu bilangannya itu berapa. Oke, langsung aja. Di sini kita bisa lihat. Ini kita coba tulis dulu petunjuk pada soal, yaitu X tambah Y sama dengan 16. Lalu kita coba pindahkan X-nya ke kanan, jadi min X. Jadinya Y sama dengan 16 kurang X. Nah, lalu di sini kan kita mau cari X-nya nih, Kak. Dia akan mencapai maksimum. Oke, di sini kita coba substitusikan Y-nya di sini, berarti 16 kurang X, jadinya ini diganti jadi ini gitu. Jadinya apa? X kali Y berarti sama dengan X kali Y-nya itu adalah 16 kurang X. Nah, berarti sama dengan ini kita kalikan, jadinya 16X, yang ini jadinya min X kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, terus ini kan udah dalam bentuk persamaan kuadrat gitu kan. Nah, supaya jadi persamaan parabola, nah coba kita anggap ini X kali Y ini adalah fungsi fx-nya. Jadi ini tuh udah kayak persamaan parabola gitu yang ini. Nah, itu kan pastinya kalian bingung kan. Fx itu kan sama dengan Y, Kak, gitu kan. Nah, itu nggak masalah. Selama kita menganggap fx-nya itu adalah nilai dari x-nya, nggak masalah. Yang penting kita paham konsepnya dulu ya. Jadi, ini adalah fungsi gitu ya. Saat kita mensubstitusikan Y-nya ke sini. Nah, saat kita substitusikan, dia akan menjadi dalam bentuk persamaan parabola. Jadi supaya jadi fungsi, berarti kita tulis fx ya gitu. Nah, gitu ya. Jadi fx sama dengan 16x kurang x kuadrat. Nah, sehingga apa? Kalau kita perhatikan, kita udah belajar ya, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, berarti apa? A-nya dari koefisien variabel x kuadrat, yaitu min 1. B-nya adalah koefisien variabel x, yaitu 16. Nah, kalau kita lihat, fx yang di sini kan akan mencapai maksimum. Nah, yang maksimum itu apa? Fx-nya itu yang maksimum gitu.
bukan X-nya yang maksimum. X-nya juga maksimum, tapi kalau misalkan ada kata dia mencapai maksimum, berarti itu adalah nilai dari Y puncak gitu kan, atau Fx puncaknya gitu. Nah, kalau dia maksimum berarti dia terbuka ke bawah. Jadi anggap aja kayak gunung gitu kan. Kita mendaki harus sampai ke titik maksimumnya gitu kan, berarti di atas dong. Gitu kan. Nah, sehingga dia terbuka ke bawah. Nah, kalau dia terbuka ke bawah, berarti apa? Yes, berarti koefisien variabel X kuadratnya harus negatif. Dan terbukti, ini negatif. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kan kita mau cari X dan Y, ya kan? Biar lebih gampang tuh, kita coba cari Y puncaknya dulu. Gitu ya. Supaya bisa kita tahu, salah satu titiknya itu berapa. Oke, kita langsung aja ke Y puncak sama dengan D per min 4A. Tadi kita udah dapatkan AB-nya. Oke, kita ganti aja D-nya jadi B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Lalu ganti AB-nya, dan C-nya ini 0 gitu ya. Oke, sehingga jadinya B kuadrat berarti 16 kuadrat kurang 4AC kurang 4 kali min 1 kali A per min 4A, berarti min 4 kali min 1. Nah, sehingga kita dapatkan 16 kuadrat. Oke. Oh iya. Oke, gini. Ini kan min 4 kali min 1 kali 0. Nah, ini kan 0. Nah, jadinya kan ini 16 kuadrat. Nah, 16 kuadrat itu kan sama aja dengan 16 kali 16 gitu ya. Terus min 4 kali min 1 itu 4. Jadinya 16 kali 16 per 4. Lalu kita bagi 16 dengan 4. Terus ini bagi 4 jadi 1. Jadinya 4 kali 16 itu jadinya 64. Nah, di sini kan Y puncak itu kan Fx puncak gak sih? Iya kan? Nah, jadinya apa? Ini kan udah kita anggap sebagai Fx-nya. Nah, gitu ya. Udah kita anggap sebagai Fx-nya. Berarti apa? Nilai dari XY ini adalah 64. Gitu ya. Terus X tambah Y-nya tadi 16. Nah, lalu di sini kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Nah, di sini kita coba nih. Kita anggap aja nih persamaan persamaan kuadrat yang mempunyai 2 akar. Nah, di mana perkalian 2 akarnya adalah 64 dan juga penjumlahan 2 akarnya adalah 16. Anggap aja seperti itu ya. Kalau kalian udah belajar persamaan kuadrat pasti paham sini. Oke, jadinya apa? Nah, di sini kita cari nih perkalian 2 bilangan yang menghasilkan 64 dan dijumlahkan sama dengan 64. Kok 64? 16 ya? Waduh. Ini 16 ya? Sorry. 16. Waduh, kok Ki 6 ya? 16. Waduh, gak kelihatan ya? Ya, kira-kira seperti itu ya, 16. Jadi saat kita cari, nanti kita dapatkan nih, X-nya 8 nih, Y-nya 8. Kenapa? Saat dijumlahkan, dia 16, dan saat dikalikan, dia 64. Nah, maka apa? Kita dapatkan nih, salah satu bilangannya adalah 8. Nah, karena kebetulan sama nih X dan Y-nya, berarti dua-duanya dari bilangan itu adalah 8 gitu. Itu deh. Jadi kita dapatkan nilai X dan Y-nya adalah 8 dan jadi jawabannya adalah opsi yang D. Oke, jawabannya opsi yang D.